Ya pemirsa, kami akan gali lebih dalam terkait dengan kasus korupsi yang tampaknya sudah menjerat Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka. Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan anggota Komisi 1 DPR Republik Indonesia yang tentunya juga menjadi mitra dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sudah bergabung bersama kami, Dave Laksono. Selamat malam Bang Dave. Selamat malam Mbak Fani, gimana kabarnya? Sehat? Baik, sehat Bang Dev. Saya nggak tahu juga kondisi Bang Dev ketika mendengar terutama kabar dari Menkominfo Johnny G. Plate hari ini ditetapkan sebagai tersangka, terutama reaksi dari DPR atau Komisi 1 DPR sebagai mitra kerja seperti apa? Ya, tentu kami sangat shock dan kami sangat kaget perkara yang menimpa kepada Pak Joni dan juga pada seluruh keluarga besar Kominfo. Selama ini, selama bermitra dengan beliau, kami komunikasi juga berlangsung dengan baik. Segala macam apapun yang ingin kami sampaikan itu selalu diterima dan kami selalu berupaya mencari solusi, khususnya penanganan masalah daerah-daerah 3T ataupun juga wilayah-wilayah yang belum mendapatkan jaringan itu selalu direspons baik dengan beliau. Tentu kita berharap aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung dapat bertindak dan bersikap secara profesional dalam mengusut kasus ini agar terkuak siapa-siapa saja yang bertanggung jawab dan dapat apa namanya yang didapatkanlah, dapat diurai dengan jelas apapun kendala dan permasalahannya hingga terjadi situasi ini. Ya, cukup banyak yang ditetapkan sebagai tersangka Bang Dev begitu. Selain Johnny G. Plate, ada 5 orang lainnya dan semuanya terlibat begitu, dianggap terlibat dalam kasus korupsi yang menelan kerugian negara sekitar 8 triliun rupiah ini. Ini adalah proyek yang juga katakanlah diawasi sebenarnya kan, pengadaan, mulai dari perencanaan sampai dengan pengadaan dan juga pelaksanaannya oleh Komisi 1. Selama ini laporan yang masuk bagaimana Bang? Ya, selama ini sih kami tidak mendapatkan laporan apapun permasalahan kecuali yang sudah beredar di media massa. Jadi kami melihat mungkin ada perlu hal yang perbaikan dalam hal ini adalah sistem pengadaannya, sistem pengawasannya, mungkin dalam kedepannya apakah itu Kominfo ataupun kementerian lainnya bisa lebih melibatkan aparat-aparat apakah itu BPKP atau BPK ataupun KPK dan juga kejaksaan sehingga proses pengadaan, proses pelaksanaan tendernya itu dapat berlangsung dengan baik dan tidak ada lagi kejadian-kejadian ini karena ini kerap kali terulang di berbagai macam kementerian. Tentu kita harus tetap menjunjung praduga tak bersalah sampai benar-benar ini terkuak jelasannya dan permasalahan itu seperti apa dan siapa yang bertanggung jawab sebelumnya. Oke. Selain ya kita tidak bisa menutup kemungkinan juga mungkin akan ada penambahan tersangka dalam kasus ini gitu. Mengingat juga Kejaksaan Agung masih mendalami peran dari adik Johnny G. Plate sendiri, Gregorius Alex Plate, walaupun yang bersangkutan sudah mengembalikan uang yang katanya diterima. Dari kacamata Bang Dev, ini keterlibatan apa ya namanya? Adakah semacam keterlibatan nepotisme kekeluargaan begitu yang bermain? Ini adalah proyek keluarga begitu yang bermain di balik pengadaan BTS 4G seperti itu? Saya nggak bisa mengatakan itu apa dan siapa yang terlibat segala macam itu bukan wilayah saya, itu adalah hukum. Jadi kita menahan diri dulu untuk bisa berucap ataupun juga memiliki pandangan-pandangan lebih dalam sampai dengan penyidikan itu selesai dan dibawa ke meja hijau setelah P21 dan dilakukan penuntutan dan juga di pengadilan sehingga kita bisa tahu persis apa yang menjadi kendala dan permasalahan. Oke, kalau tanggapan Anda Bang Dev terkait dengan narasi yang beredar di luar sana begitu, ada alasan Ya. politis tanda kutip begitu di balik ditersangkakannya Menkominfo ini? Ya, tentu banyak pandangan-pandangan yang selalu menarik-narik ke berbagai macam area ya, apalagi ini sudah semakin dekat kepada Pemilu. pemilu. Jadi ya itu pandangan orang masing-masing, akan tapi ya saya sih masih yakin dan percaya bahwa pemerintahan ini adalah pemerintahan yang benar-benar bersikap jujur dan menegakkan kebenaran dan keadilan di atas segalanya. Dan saya juga tidak yakin, saya tidak percaya bahwa pemerintah itu berani dan tega menggunakan kekuasaan hanya untuk memenuhi hasrat politiknya. Jadi ya kita yakin percaya bahwa kejaksaan bersikap benar-benar profesional tanpa ada tekanan ataupun pesanan dari manapun dan segala macam tindak tanduk yang salah itu dapat benar-benar dibuktikan di pengadilan.
Kita harapkan juga seperti itu ya, mengingat memang Ya, ya lagi-lagi kita harus prihatin begitu ada pejabat pemerintah yang terlibat dalam kasus korupsi atau diduga terlibat dalam kasus korupsi. Walaupun memang statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka, Bang Dev. Lagi-lagi ya. ini dari Komisi 1 DPR sendiri, bagaimana memantau, begitu mengawasi, karena ini bisa dibilang ya lagi-lagi kecolongan seperti itu, pejabat pemerintah apalagi sekelas menteri terlibat dalam Ya. sebuah kasus korupsi dari mitra kerja sendiri. Seperti apa Ya. proyek-proyek yang masih akan berjalan ke depannya ini? Ya, kita sih tetap meminta jangan sampai kejadian ini menghambat proses digitalisasi di Indonesia. Karena itu adalah satu target daripada pemerintah untuk meningkatkan ekonomi digital, dan ekonomi digital itu tidak bisa sepenuhnya tergenapkan bila mana masih banyak wilayah-wilayah yang tidak tercover dengan baik. Nah, dalam hal ini adalah 4G. Sekarang kita sudah masuk di era 5G. Bahkan mungkin dalam waktu 5 tahun ke depan sudah berjalan teknologi 6G, 6G. Ya, tapi masih banyak daerah kita yang belum tercover oleh 4G karena pembangunan BTS-nya masih terhambat karena berbagai macam alasan. Tujuan daripada proyek ini di Bakti adalah memastikan bahwa seluruh wilayah Indonesia itu tercover dengan 4G. Nah, jadi kita berharap program ini tidak berhenti, program ini tetap berjalan karena dulu pernah ada namanya Plik and Plik di Kominfo juga, tapi karena ada berbagai macam kasus, akhirnya program itu berhenti. Yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah masyarakat yang sebenarnya mestinya mendapatkan pelayanan jaringan internet. Nah, maka itu jangan sampai ini berhenti, terus berjalan sehingga target-target pemerintah khususnya di bidang ekonomi digital benar-benar terpenuhi dan tergenapkan. Jadi proses hukum berjalan tapi proyeknya jangan sampai berhenti begitu ya, Bang Dev? Benar. Oke, baik. Itulah kemenangan saya. Baik, saat ini juga muncul juga begitu katakanlah pembicaraan terkait dengan siapa yang akan menggantikan Johnny G. Plate sebagai Menkominfo. Mungkin ada, ya walaupun sekarang saat ini masih dipegang sementara oleh Menko Polhukam begitu, Ya. sampai nanti diisi atau katakanlah kita bicara mengenai ekspektasi dan tentunya seperti apa harapan dari Komisi 1. Sosok seperti apa yang harus menduduki kursi Menkominfo ini? Ya, sosoknya pasti sosok yang bisa menjalankan dan menyelesaikan target-target pemerintah ya, yang disisa tinggal setahun lebih ini. Sementara target-target digitalisasi masih banyak yang belum tercapai, khususnya itu pembangunan BTS 4G, lalu juga sosialisasi masyarakat tentang penggunaan internet yang baik, penangkalan hoax-hoax, banyak PR-PR di dalam Kominfo yang belum selesai. Dan ya siapapun yang presiden pilih, kami yakin itu adalah yang terbaik. Tugasnya berat ya Bang Dev, banyak sekali Ya. pekerjaan rumah yang belum selesai begitu yang dikerjakan oleh kementerian ini. Baik, terima kasih atas insight-nya Bang Dev Laksono selaku anggota Komisi 1 Terima kasih, DPR Mbak Republik Fani. Indonesia. Sehat selalu Bang Dev, ketemu lagi dalam kesempatan. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa.